Salam Pak Esra, saya mau tanya Pak, apakah di zaman seperti sekarang ini manusia masih dapat mendengar suara Tuhan secara audio? Seperti banyak kesaksian-kesaksian yang saya pernah lihat bahwa mereka dapat mendengar suara Tuhan secara jelas, sehingga ada beberapa orang bahkan dari agama sebelah pun akhirnya menjadi percaya. Mohon penjelasannya Pak, karena saya selama ini cukup bingung mana yang benar jika mendengar kesaksian-kesaksian seperti ini. Tuhan berkati Pak. Pada zaman perjanjian lama, kita membaca ada banyak kali Tuhan bicara kepada orang. Tuhan bisa muncul bicara kepada Nuh, Tuhan muncul bicara kepada Musa, kepada Abraham, dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Tapi saudara, perlu diingat juga bahwa kadang-kadang Tuhan lalu menyuruh, tulislah semua ini dalam sebuah buku. Sehingga akhirnya kita bisa lihat lengkaplah kitab suci yang disebut sebagai perjanjian lama. Nanti juga setelah Yesus naik ke surga, lengkap juga kitab suci perjanjian baru kita. Maka kita sudah punya perjanjian lama dan perjanjian baru secara komplit. Ya. Nah, mengapa Tuhan menyuruh untuk firman-Nya ditulis dalam Alkitab? Karena Dia mau memakai kitab suci untuk berbicara kepada kita. Apakah sekarang Tuhan bisa bicara langsung seperti suara Tuhan terdengar di telinga saya? Secara teoritis bisa. Tapi apakah itu menjadi pola yang Tuhan pakai? Tidak. Karena pola yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita adalah dengan menggunakan firman-Nya yang sudah tertulis, yaitu Alkitab. Maka wajar bagi kita mau tahu kehendak Tuhan dan suara Tuhan, yakni dengan baca firman Tuhan. Kalau Tuhan mau bicara langsung, saya bilang tadi secara teoritis memungkinkan kalau Tuhan mau. Tapi menurut saya, tidak bisa Tuhan lalu akhirnya terus bicara seperti itu kepada orang. Kalau Tuhan bicara terus begitu kepada orang, lalu apa pentingnya kitab suci bagi orang itu? Ya, karena itu kalau hanya 1-2 pengalaman supranatural, oke. Tapi kalau dia menganggap bahwa tiap hari Tuhan bicara kepada dia seperti itu, saya kok tidak percaya. Ya, karena kalau Tuhan tiap hari Tuhan bicara pada dia, berarti dia tidak lagi membutuhkan kitab suci sebagai firman Tuhan. Dan untuk apa Tuhan menyuruh kitab suci ditulis bagi kita? Kedua adalah bahwa Tuhan bisa bicara kepada saya, tapi karena kitab suci juga adalah firman Tuhan, maka apa yang Tuhan bicara kepada saya tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Yang Tuhan bicara tidak bisa bertentangan dengan yang Tuhan sudah bicarakan, yaitu di kitab suci. Karena itu orang bisa bilang, Tuhan bicara pada saya begini. Tapi kita cek dulu dari kitab suci. Kalau ternyata bertentangan dengan kitab suci, jangan-jangan yang kau dengar itu bukan suara dari Tuhan. Bisa jadi suara hatimu sendiri, atau suara setan. Atau kau sedang mau menipu orang. Lalu kau mengatakan bahwa ini suara Tuhan, padahal bukan suara Tuhan. Ya. Nah, itu termasuk pengalaman-pengalaman supranatural seperti orang-orang yang mengaku dibawa ke neraka sana, lalu lihat setan-setan menyiksa orang berdosa di sana. Waktu dicek dengan firman Tuhan kan tidak cocok. Setan tidak pernah digambarkan dalam kitab suci sebagai penyiksa orang berdosa. Setan justru akan disiksa. Wahyu 20 ayat 10, juga di Matius 8. Setan bilang, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Adakah engkau mau menyiksa? Engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Setan itu akan disiksa. Maka begitu ada orang bilang, saya dapat suara dari Tuhan, setan menyiksa orang, atau saya dapat penglihatan, nah itu sudah pasti omong kosong. Dia tidak, apakah setan yang bawa dia, atau bicara pada dia, atau dia cuma ngarang-ngarang tanpa mengerti kitab suci. Jadi saya tidak mengatakan tak mungkin terjadi. Bisa saja sebuah pengalaman supranatural kita alami, tapi itu tidak boleh menjadi pola secara terus-menerus. Dan yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan kitab suci kita. Ya.